Dipersembahkan oleh Pak Sarif, ini ruang untuk pendaftaran keanggotaan ya. Ya. Saya lihat kalau kita lihat di sana Pak, Ya. ada tulisan Ya. book Food for the Brain. Ya, Itu maksudnya apa Pak? ya. Jadi buku itu sebenarnya adalah gizi atau makanan daripada pemikiran seseorang. Jadi semakin baik bacaan kita, maka pemikiran orang itu semakin baik. Buku ya. Tapi sebenarnya kalau lebih tingkat tinggi, maka perpustakaan itu adalah rumah sakitnya cara berpikir yang negatif. Jadi kalau kita ketemu perpustakaan, di sana banyak sekali bahan bacaan yang mungkin sesuai dengan pilihan-pilihan itu, dan otak manusia itu perlu makan. Makanannya cuma satu, yaitu buku. Buku, wah, ini luar biasa filosofinya. Pak, Iya. bisa tahu jumlah keanggotaan sekarang berapa Pak? Ya, waktu diresmikan oleh Bapak Presiden 14 September 2017, pertemuannya tahun pertama itu 500.000, kemudian meningkat jadi 1,5 juta, dan sekarang sudah hampir 2 juta. Jadi Signifikan sekali ya? signifikan, Ya. hampir setiap tahun. Kami buka kuota pendaftaran minimal 500 orang per hari, dan kadang-kadang lebih dari 1.000 yang mendaftar. Jadi saya kira peningkatannya signifikan sekali, alhamdulillah. Idealnya Pak, dari jumlah kita, penduduk kita yang 267 juta, idealnya berapa banyak yang harus menjadi anggota Pak? Ya, standarnya di negara maju itu 30% penduduknya menjadi perpustakaan, standar minimal ya. Jadi kalau kita punya penduduk 270 juta, itu mestinya sekitar 80 juta jadi anggota perpustakaan. Nah ini masih jauh, bagaimana step-stepnya agar budaya baca di tingkat anak muda ya itu makin tinggi dan mereka bisa datang mendaftar nih Pak. Ada nggak langkah-langkah konkret untuk Ya. meningkatkan budaya baca? Yang pertama bahwa memang tren penurunan budaya baca karena pengaruh digital itu di seluruhnya berlaku. Tetapi kami dari Perpustakaan Nasional ingin mencoba bahwa tidak ada orang yang bisa dilarang mengganggawi hari ini. Semua orang berhak, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Tetapi handphone itu kan 100% halal, 100% haram. Nah, kalau tergantung penggunanya. Nah, kami dari Perpustakaan Nasional kita coba aplikasi yang namanya iPusnas, di mana buku-buku yang kita beli copyrightnya bisa didigitalkan dan full text dan bisa dibaca di mobile phone. Jadi ada pilihan antara Anda mau baca buku gratis atau mau main game. Itu pertama. Kemudian bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat? Bukunya banyak sekali. Ada 99 cara membuat anak keranjingan membaca. Kemudian ada 50 langkah membimbing masyarakat dengan buku. Dan kemudian ada teknik rahasia membongkar baca cepat. Perlu dipahami bahwa saat ini umumnya negara maju punya standar membaca kecepatannya 500 kata per menit itu sangat rendah. Kalau daya serap 70%. Negara-negara maju itu sudah bicara 800 kata per menit, daya serap 80%, dan ada yang sudah 1.000 kata per menit, daya serap. Kalau kita berapa Pak? Kita? Ya kita itu kan harusnya di sekolah diuji ya, sekolah diuji ya. Tapi ada juga anak-anak kita jenius yang cerdik yang sampai ke sana. Ya. Nah, kalau mau lihat misalnya bagaimana mendorong minat baca masyarakat, maka step-stepnya itu saya kira tidak bisa tidak tersedia bahan bacaan. Cantik. Kasih aja satu contoh, ini ada satu kelompok siapkan banyak sekali buku, ini satu kelompok tidak ada bukunya, yang sini pasti rajin baca. Ya apa bedanya masyarakat Jakarta dengan kita di timur? Ya. Di Jakarta karena di mana-mana ada sumber-sumber informasi, akses informasi, ya mereka pintar-pintar. Kita di timur kurang ya kan. Nah ini tugas meningkatkan minat baca ini kan bukan hanya tugas semata-mata Perpustakaan Nasional ya, tapi tugas dari segenap elemen bangsa. Saya lihat ini kan banyak LSM, banyak individu yang membuka tempat-tempat membaca. Bagaimana kolaborasi dengan perpustakaan? Semua sudah kita akomodir. Jadi Ridwan Sururi, kuda pustaka dari Gunung Slamet, para pustaka dari Mandar, sapi pustaka dari Lampung, becak pustaka, bahkan semua sudah pernah menghadap Bapak Presiden dan langsung kita tindak lanjutin yang memberikan motor dan fasilitas buku-buku. Sampai saat ini hampir sekitar 30.000 penggiat literasi yang berkolaborasi dengan kami. Kami kemarin mengundang 100 diantaranya, dan terus kita berkomunikasi bagaimana. Dan semakin kita yakin, semakin
diyakinkan bahwa tidak mungkin kuda pustaka, perahu pustaka, becak pustaka, sepeda pustaka itu laris kalau budaya baca anak-anak kita rendah. Mereka kalau bukunya dikumpul dan dibawa pergi, mereka anak-anak itu nangis. Jadi betul-betul perlu bahan bacaan yang tersedia bagi masyarakat. Masalahnya sekarang adalah tidak bisa hanya dari pusat, tapi harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk sama-sama memprioritaskan agar tersedia banyak bahan bacaan di dalam masyarakat. Karena selalu ada korelasi antara tingkat stabilitas dalam suatu kelompok masyarakat dengan tingkat kecerdasan. Selalu ada korelasi antara tingkat kecerdasan dan tingkat kesejahteraan. Semakin cerdas suatu komunitas, semakin sejahtera dan semakin stabil. Ini kan Indonesia luas sekali ya. Mungkin di Jawa akses terhadap buku bagus ya, tapi di daerah-daerah pinggiran, Pak, bagaimana Perpustakaan Nasional bisa membantu sehingga mereka dipermudah untuk mengakses buku, Pak? Ya, itulah semua buku yang didigitalkan di sini. Kami sudah kerjasama dengan seluruh perpustakaan provinsi dan kabupaten kota. Tetapi sekali lagi penting seorang pemimpin di daerah untuk mendorong, misalnya kami senang dengan Gubernur Kalimantan Selatan yang konsen menganggarkan perpustakaan sampai 50 miliar. Gubernur Selatan juga, Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah. Ini gubernur-gubernur ini semua yang sangat konsen untuk menganggarkan perpustakaan yang besar. Juga ada pemerintah daerah, misalnya Ibu Risma di Surabaya, dan banyak tempat yang pemerintah daerahnya konsen, tetapi masih ada juga yang belum. Apalagi yang Pak Syarif ingin usulkan untuk meningkatkan minat baca? Ya, yang pertama adalah kita harus punya kesadaran yang tinggi seluruh masyarakat Indonesia bahwa buku itu penting. Tantangan kita sekarang adalah selalu dikatakan tidak relevan lagi buku di era digital karena semua sudah bisa dibaca melalui internet. Iya benar, tetapi secara substansial membaca di internet semacam berselancar di gelombang dengan penuh ketidakpastian dan pengetahuan yang dangkal. Sedangkan membaca buku sama dengan menyelam di laut dalam dengan pengetahuan yang sampai kepada yang terkecil itu bisa kita paham. Jadi kehadiran buku-buku itu masih sangat penting di satu sisi dan di sisi yang lain. Yang kedua, budaya harus dirubah. Hampir setiap perguruan tinggi yang saya masuk itu anak mahasiswa kan punya handphone. Begitu saya tanya berapa kali mereka membeli pulsa dalam 1 bulan, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Tapi begitu ditanya berapa kali beli buku dalam 1 bulan, nggak pernah karena alasannya mahal. Jadi ini bukan masalah mahal tidak, ini budaya. Jadi mereka hidup dalam pola yang sangat konsumtif, terus main pulsa, tapi tidak membekali diri dengan buku-buku. Tapi menarik juga pengakuan bahwa buku mahal ya. Mungkin perlu ada subsidi buku, Pak, untuk ini. Lah pertanyaan saya, ada nggak yang mengeluh bahwa handphone mahal? Nggak ada tuh mahasiswa. Ini soal berarti mindset tapi ya dia gitu ya? punya, Iya. nggak ada tuh mengeluh bahwa pulsa mahal dan dia beli, jadi nggak bisa. Jangan dibiarkan budaya di negara maju, Jepang, Korea, nggak ada tuh orang di sana, tapi mereka baca semua. Nggak ada tuh orang main game di kereta, dia baca karena kesadaran bahwa ini membekali diri dengan pengetahuan ini sangat penting. Pak Syarif, terima kasih atas kesempatannya. Semoga segala upayanya bisa meningkatkan minat baca bangsa kita dan kehidupannya makin jauh lebih baik. Sukses untuk Dukung Bapak. terus perpustakaan dari Berita 1 TV. Terima kasih penonton di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Sukses untuk Bapak. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.